Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di tempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini menjadikan keberkahan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekilas tentang menyambut bulan Ramadan. Waktunya pendek, saya sudah siapkan 10 slide. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ada beberapa kalimat penting dalam menyambut Ramadan ini, ada Shoma Ramadhana, dan kalau digabung menjadi Shoma Ramadhana. Puasa bulan Ramadan atau puasa bulan Ramadan. Beberapa waktu yang lalu sempat ada kalimat yang bagi saya menarik. Kalimatnya Ustadz Heri Haryadi LC. Setiap datang bulan Rajab selalu ribut masalah puasa, yaitu puasa Rejab. Nah, ini terkait dengan puasa menjadi permasalahan sendiri karena ia adalah ibadah mahdhah. Terkait dengan Ramadan, ini juga orang sudah mulai sibuk sejak bulan Rajab. Dan hari ini kita mengikutinya di tempat ini. Panduan kita untuk bisa selamat dari semua hal adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat, para ulama kita mengatakan hampir semua kitab fikih itu didahului dengan bab niat. Karena itu niat itu adalah bab yang pertama kali harus kita tata. Kita hadir ke sini itu niatnya apa? Kita menyambut Ramadan itu niatnya apa? Kita nanti menghadapi Ramadan niatnya apa? Karena itu Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa banyak orang yang menghadiri Ramadan tetapi sekedar sebagai Ramadhaniyun, sebagai ahlu Ramadan, sohibul Ramadan, pecinta Ramadan, tetapi bukan sebagai Rabbaniyun, bukan malah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar meramaikan hadirnya Ramadan. Karena itu kita harus tata niat kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar selamat adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa amalan kita adalah ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dikatakan orang, ketika kemudian kita mendapatkan ada dalil di dalamnya dari Al-Quran maupun Sunnah, ada contohnya dan itu dikuatkan, maka sudah cukup bagi kita untuk berusaha untuk melakukannya. Karena itu istilah wajib, istilah sunnah, istilah makruh itu dikatakan ulama kita hadir jauh setelah Rasulullah SAW. Ketika para sahabat dulu bersama para sahabat yang lain bersama Rasulullah itu, apa yang disuruh oleh Rasulullah pengen dilaksanakan. Tidak bertanya lagi, ini sunnah apa wajib ya Rasul. Kalau sekarang kan kita kalau di pengajian itu wajib apa sunnah Ustaz?
Jadi pertanyaannya itu, apalagi yang lebih sadis lagi adalah, itu kan makruh Ustaz, nggak apa-apa ya? Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya kalau kita kemudian kita memahami kalimat makruh, makruh itu karoha yakrohu, itu makruh yang dibenci. Yang dibenci tetapi paling enggak mungkin kalau bahasa kita ya didiamkan. Bapak Ibu kalau sama anaknya didiamkan kira-kira enak enggak? Istri didiamkan oleh suaminya kira-kira enak? Enak Pak? Bapaknya didiamkan, itu hanya didiamkan saja. Nah kita ini malah seringkali memilih sesuatu yang dibenci Allah tapi didiamkan, bukan mencari sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah bersama Allah SWT. Dan itulah pentingnya ilmu. Kita harus senantiasa belajar. Saya sudah berusaha mencari gambar pengganti kalimat yang panjang menjadi 2 gambar itu di situ. Ada Allah, ada Muhammad, ada orang tertidur di atas buku. Saking capeknya belajar, tertidur di atas buku. Kalau sekarang tertidur di atas Android. Saking capeknya mendengarkan Zoom ya. Assalamualaikum pertama nggak tahu, Assalamualaikum terakhir nggak tahu juga, tahu-tahu sudah habis. Ya, saking capeknya menuntut ilmu. Nah, itu yang harus menjadi contoh. Bahkan para ulama terdahulu dalam mencari ilmu itu mampu melaksanakannya dengan susah payah, dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan perjalanannya, dengan waktunya. Bahkan dikatakan Imam Bukhari itu mencari 1 hadis saja, kalau ibarat sekarang itu keliling dunia. Kita itu tinggal klik saja sekarang, sudah berada di seluruh penjuru dunia. Searching puasa Rajab, sudah Salafi muncul, Nahdlatul Ulama muncul, ya, Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tradisi menyambut Ramadan ini sebenarnya sudah berabad-abad disiapkan atau dilakukan oleh penduduk Indonesia ini dengan berbagai istilahnya. Saya mencoba untuk mencari istilah-istilah yang ada di Indonesia ini, ternyata banyak sekali. Saya juga baru menemukan pagi tadi ini. Meskipun beberapa istilah saya sudah kenal. Contohnya dugderan. Ini istilah Semarang, ada yang dari Semarang. Jadi istilah meriam, mercon bumbung, ya, kembang api. Ya, dulu di Jawa Timur, di Jawa Tengah ini sudah menjadi tradisi menjelang Ramadan itu pasti rame dugderan. Belanggur, Ustaz. Hah? Belanggur. Belanggur. Beleguran. Ya. Karena saya pernah mengalami dikejar sama Pak Bayan dulu. Gara-gara bikin mercon beleguran. Ya, dugderan. Ini suasana sudah tahu, rame mau Ramadan, gitu kan? Artinya manusia Indonesia ini yang Muslim sudah menyiapkan diri, mensuasanakan diri, rame menyambut Ramadan. Di Aceh ada istilah meugang. Di kampung saya ada namanya megengan, Bu Ima ya. Ada namanya megengan. Megengan itu ya menyambut Ramadan, ada yang selamatan bersama, kenduren bersama, ada yang di rumah ngundang, ada yang ater-ater, macam-macam. Semuanya saling berbagi, namanya megengan, menyambut Ramadan. Nah, di Aceh ini terdapat tradisi menyembelih sapi besar-besaran untuk dibagi, kemudian ada sebagian dimasak untuk menyambut Ramadan. Ada lagi di Jogja itu masak apem besar-besaran, namanya apeman. Ya, kue apem, tahu apem Bu ya?
Apem itu dari bahasa Arab, namanya afwan. Ya, afwan itu apem, makanya saling memaafkan. Makanya muncul namanya kue apem, ya. Afwan, kue afwan. Ada lagi pacu jalur dayung, Bali mau kasai ya. Ini di Minang Riau. Itu ada lomba dayung, kemudian sorenya kayak di Bali kalau mandi di pantai itu apa? Melasti. Melasti. Melis. Nah, di sana namanya Bali mau kasai, bersuci di sungai untuk bersiap besoknya itu Ramadan. Sudah bersih-bersih. Munggahan, bahasa Jawa Barat, ini makan bareng. Nyorok Betawi, berbagi makanan antara keluarga, tetangga, hampir sama, ya, sedekahan. Malamang, Minangkabau, Sumatera Barat itu membuat lemang. Tahu lemang ya? Lemang itu kue dari bambu, ditaruh di bambu, dibakar ya. Nah, itu makanya kue lemang itu adalah kue istimewa karena dulu hanya ada pada saat Ramadan dan menjelang Ramadan. Tapi sekarang sudah banyak warung lemang. Nyadran, nah ini saya juga baru tahu di kampung saya itu ada nyadran. Nyadran itu bersih kampung. Tapi ternyata sebenarnya ini adalah kalimat samaran dari Wali Songo. Itu adalah berasal dari Srada, Sadran, Ruah Sakban. Masya Allah. Jadi Ruah Sakban itu bersih-bersih kuburan untuk silaturahim ke makamnya leluhur, keluarganya, untuk mendoakan, minta maaf dan seterusnya, membersihkan diri juga untuk besok sudah mau Ramadan. Nah, biasanya kembang kenongo dan sebagainya laris di situ. Nyekar. Nah, ini. Tapi kalau di kampung saya nyadran sudah tidak menjelang Ramadan lagi. Nah, ini mungkin terjadi penyelewengan seiring berjalannya waktu. Ada lagi dandangan. Ini di Kudus. Tahu dandang, Bu? Nah, dandang itu tempat anak nasi, tapi disebut di sini sebenarnya bukan dandang itu. Tapi Sunan Kudus dulu menjelang Ramadan sudah itu ada mengetuk kendang, dang dang dung dang dang dung dandangan. Makanya Pak setiap ada dandangan itu, oh Ramadan besok sudah mulai puasa. Nah, ini karena itu ramai mereka berkumpul di Masjid Menara Kudus untuk mempersiapkan diri. Nah, di Bali ini saya wakili 3 gambar. Itu yang pertama dari Loloan, yang ke samping ini dari Karangasem, yang bawah itu dari Kepaon. Ya, negara Loloan sana itu. Yang di Karangasem kita sering mendengar namanya Megibung, ya. Di Kepaon juga begitu. Di negara juga ada. Di Pegayaman ada Mengejot. Mengejot itu sama dengan tadi. Ater-ater. Ya, ater-ater. Jadi kalau di musim kuningan orang Bali ater-ater ke orang Muslim ater-ater ke orang Bali dan semuanya. Mau nyamo beraya. Karena itu orang Muslim disebut nyamuslam, saudara Muslim. Di negara ada lomba ngotek. Lomba ngotek. Ngotek itu manggil sahur itu, dak sahur itu kan. Apa namanya? Nah, patrol sahur itu di Loloan ada lomba ngotek setiap menjelang Ramadan. Ini artinya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, persiapan Ramadan itu sudah mentradisi. Ya, sudah mentradisi. Nah, semakin ke sini mungkin tradisinya semakin direvisi, semakin diperbaiki sejak Rajab. Salah satunya kita berkumpul di sini adalah
memperbaiki tradisi-tradisi kebaikan itu. Kalaupun kita tidak bisa ngotek, tidak bisa ngeleman, paling tidak kita bisa berkumpul di sini niatnya sama, yaitu berniat untuk mempersiapkan diri sejak kini tentang hadirnya Ramadan. Kalau saya ibaratkan, masih berapa waktunya Bu Ina? Kalau saya ibaratnya Ramadan itu adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu, ibarat pengantin. Kalau dulu saatnya mau ijab kabul itu, kita bisa bayangkan menunggu waktu itu penuh dengan debaran jantung, kegelisahan, kapan dan sebagainya, persiapan macam-macam. Nah ini sesuatu yang istimewa, yang harus disiapkan, tidak sekedar pada hari H tiba-tiba tahu, loh sekarang sudah Ramadan ya. Sama dengan seorang pengantin, nggak mungkin, loh besok sudah akad nikah ya, nggak mungkin kan. Bahkan mulai dari lamaran itu sudah jadi pikiran. Semangat gembira, kemudian rindu Ramadan, amal Ramadan sejak dini sudah kita siapkan. Nah, salah satu hal, ada satu tradisi seseorang yang pernah saya kenal dari satu daerah di Jawa Barat, yang dulu pekerjaannya adalah mindring. Mindring itu kredit barang itu yang keliling itu ya. Teman saya di daerah Marlboro sana, sebelum Ramadan di bulan Syakban, mereka itu libur pulang kampung kurang lebih 2 bulan full. Saya tanya, loh terus selama 2 bulan itu enggak bekerja? Enggak. Terus gimana caranya? Sudah kita persiapkan biaya 2 bulan itu, mulai cicilan sangu, cicilan makan, cicilan infak Ramadan itu sudah dikalengi. Subhanallah. Jadi mereka siapkan 2 bulan untuk pulang kampung, itu nanti pulang ke sini sudah ada sangunya. Jadi kita perlu amalan-amalan persiapan Ramadan itu sedini mungkin, sehingga kemudian nanti pada saat amal Ramadan tiba, kita sudah siapkan niat kita, keikhlasan kita, kegembiraan kita menyambut Ramadan. Kesiapan terbiasanya zikir, puasa, baca Al-Quran, sedekah, silaturahim, dan saling memaafkan, itu sudah mulai dari sejak dini. Karena itu kenapa ada banyak kritik tentang maaf-memaafkan di bulan Syawal itu. Karena setelah Ramadan itu malah kita itu seringkali sudah zero, sama-sama damai. Yang harus dipersiapkan lebih banyak untuk saling memaafkan bagi yang merasa terdolimi, yang merasa terkhianati, yang merasa terejek, terhina. Mungkin di bulan-bulan ini Ustaz Rasyid ya, untuk disiapkan hatinya, dilapangkan dadanya ya, sehingga nanti di bulan, kok tertawa semua. Ini serius ini. Masalahnya sebut nama saya. Bukan saya izin sama ustadznya ini. Ya, kita siapkan sehingga Ramadan nanti adalah Ramadan yang ideal. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan nanti dengan sebaik-baik amalan kita, sehingga kita kembali kepada fitrah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita siap untuk menyambut Ramadan. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Endang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penguatannya Ustaz, untuk kita semua tentang bagaimana kita menyiapkan Ramadan tadi ya. Bagaimana tidak hanya kita membiasakan zikir, puasa, tetapi yang seringkali luput dari kita adalah bekal finansial gitu ya. Padahal di Ramadan itu kita banyak infak, kita mungkin di situ ada fidyah, ada segala macamnya.